Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini tanggal 2 November ya, teman-teman kita bisa kumpul. Ini Ustaz akan menjelaskan materi PAI untuk kali ini kelas 5, yakni mengenai puasa Ramadan. Nah, sebelum belajar, marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, kita mulai penjelasan untuk materi puasa Ramadan kali ini ya. Teman-teman semuanya tentunya pasti ingat ketika menjelang puasa Ramadan ya, kita sebagai orang Islam pastinya diwajibkan untuk senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Nah, Ustadz, puasa itu apa Ustadz? Nah, puasa secara bahasa yakni apa? Menahan diri dari makan, minum, dan semua sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari menjelang maghrib. Nah, itu adalah pengertian puasa. Atau dalam bahasa Arab disebut juga asyam ya, saum atau siam, yang artinya apa? Menahan diri. Nah, menahan diri dari segala sesuatu, mulai dari makan, minum, nafsu, dan juga bicara yang tidak bermanfaat. Nah, itu disebut puasa. Mudahnya apa? Menahan diri. Itu mudahnya ya penjelasan puasa. Menahan diri. Kita menahan diri teman-teman dari makan, minum, berbuat yang tidak bermanfaat, berkata yang tidak bermanfaat. Nah, itu puasa. Ketentuannya seperti itu. Nah, kenapa kok harus berpuasa Ustaz? Itu kenapa? Nah, kenapa ya teman-teman kita harus puasa? Jelas, yang pertama adalah menjalankan perintahnya Allah, karena Allah mensyariatkan kepada umatnya Nabi Muhammad ketika bulan Ramadan adalah berpuasa. Tujuannya apa Ustaz? Tujuan puasa tidak lain tidak bukan adalah agar kita bertakwa. Itu tujuan kita berpuasa, tidak ada yang lain. Tidak ingin dipuji manusia, tidak ingin hebat, tidak ingin terkenal, itu tidak. Tetapi apa? Tujuannya untuk takwa, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang teman-teman kemarin sudah menghafal semuanya ya. Bagi yang belum, Ustaz ingatkan tetap harus menghafal ya, untuk menuntaskan kompetensinya. Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Nah, artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian asyamu puasa, kama seperti apa yang kutiba telah diwajibkan alal ladzina min qablikum atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum agar kalian tattaquna, kalian bertakwa. Nah, itu ya ayatnya. Allah sudah menjelaskan bahwasanya kita telah diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu juga diwajibkan puasa. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Salah satu jalan bertakwa yakni adalah berpuasa. Nah, sebagaimana syariat Allah tersebut. Kemudian dalam berpuasa teman-teman kita harus juga mengetahui syarat-syarat dan ketentuan puasa, syarat wajib dan syarat sahnya. Ini harus mengetahui. Jangan sampai sudah berpuasa tapi tidak tahu syarat-syarat wajibnya.
sehingga puasanya batal atau tidak sah. Nah, makanya harus kita ketahui syarat-syarat wajib ini harus diingat ya teman-teman ya. Ini syarat wajib dan juga syarat sah ini diingat-ingat. Nanti di dalam banyak pertanyaan akan muncul ya mengenai syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Apa saja Ustadz? Yang pertama, syarat wajib puasa. Nah, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. 1. Berakal sehat, teman-teman. Sehingga orang kalau berakal sehat atau waras ya, sehat atau waras tidak gila, itu wajib berpuasa pada saat Ramadan. Pertama, berakal sehat. Kedua, balik atau dewasa. Nah, teman-teman yang sudah menginjak usia remaja, nanti kalau sudah balik ataupun sudah dewasa, maka juga kena ketentuan wajib berpuasa. Kalau masih anak-anak, masih di bawah umur, ataupun belum balik, berarti latihan berpuasa. Nanti kalau sudah terlatih, ketika bulan Ramadan sudah tiba, maka akan mudah, ringan saja berpuasa, karena sudah berlatih sejak dini. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya adalah kuat berpuasa. Ya, kalau orang itu kuat, ya secara dohir batin kuat, ya wajib puasa. Kalau tidak, karena ada uzur, misalnya sakit yang sangat berat, apabila nanti puasa malah membahayakan jiwanya. Kemudian orang tua yang sudah uzur, usianya sudah tua, sudah tidak memungkinkan berpuasa, boleh tidak berpuasa. Nanti membayar kafarot ya, membayar setiap hari memberi makan orang yang puasa. Itu kalau tidak kuat puasa. Tapi kalau kuat berpuasa ya wajib berpuasa. Itu syarat wajibnya. Kemudian syarat sah puasa. Nah, setelah syarat wajib, syarat sahnya puasa apa saja? Nah, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka puasanya sah. 1 tadi berakal, yang sama ya, berakal, waras, sehat, berakal, tidak gila, sadar ya. Kemudian mumayyiz ini diartikan bagi orang yang sudah mengerti ya, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang membawa manfaat, mana yang membawa mudarat, mana yang membawa kebaikan, mana yang membawa ketidakbaikan atau mudarat. Itu tadi, itu mumayyiz namanya, sudah sah puasanya kalau sudah mumayyiz. Yang ketiga, suci dari haid bagi wanita. Jadi bagi wanita yang suci dari haid, kalau haid nanti diganti puasanya pada hari yang lain. Kemudian 4, dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi waktu yang diperbolehkan puasa itu wajibnya Ramadan ya, diwajibkan pada bulan Ramadan. Kalau pas waktu hari raya ya, hari Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Tasyrik, itu tidak boleh berpuasa, malah haram ya berpuasa pada bulan-bulan tertentu. Nah, itu syarat sahnya puasa. Nah, ini teman-teman harus dihafal ya, diingat. Nanti banyak muncul pertanyaan mengenai ini dalam lembar kerjanya ya, lembar kerja. Kemudian rukun puasa, pertama nih niat. Jadi setelah sholat Isya, kemudian dilanjutkan sholat taraweh, setelah itu kan kita berniat bersama-sama ya. Niatnya sudah mestinya hafal karena sudah sering dibaca. Pertama, niat puasa, menyengaja berpuasa. Nah, niat berpuasa. Kemudian menahan diri ya dari semua sesuatu atau segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari atau maghrib, itu sudah harus ditahan. Tidak boleh makan siang-siang ya, tidak boleh makan, tidak boleh jajan, tidak boleh minum. Nah, karena sedang berpuasa. Kalau makan dan minum, wah ini saya kok lapar ini, wah enaknya makan ya, batal nanti puasanya ya, sia-sia. Itu rukun puasa. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini juga perlu diingat-ingat teman-teman ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1, makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini pas waktu puasa kok pas panas sekali ya, haus sekali rasanya, pengen minum, akhirnya minum, ya batal puasanya kalau minumnya sengaja ya.
muntah dengan sengaja. Nah ini juga sama. Kalau muntahnya sengaja dilogok sendiri kemudian muntah karena sengaja ya batal. Kemudian haid, nah tiba-tiba untuk wanita ya pas waktu bulan Ramadan kena haid ya, waktunya haid, tiba-tiba haid di tengah-tengah bulan Ramadan, maka batal puasanya ya, diganti di hari yang lain. Kemudian hilang akal ataupun tidak waras atau hilang akal atau gila, ini juga batal. Kemudian murtad, naudzubillah min dzalik ya, keluar dari Islam, berarti juga puasanya otomatis batal. Nah ini diingat-ingat hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian juga ada hal-hal yang merusak pahala puasa tersebut, teman-teman. Jadi kalau puasa itu sangat kita perhatikan amaliyah kita ya teman-teman ya, karena kalau hal-hal ini dilakukan maka pahala puasanya kita tidak sempurna, pahala puasanya kita rusak gara-gara hal tersebut. Misalnya apa Ustadz? Satu, banyak sekali, semua hal-hal tercela ya, semua hal-hal tercela atau maksiat itu semuanya seluruhnya merusak pahala puasa. Misalnya ya bohong, menghina, menghasut, mengadu domba, bertengkar, berkelahi. Nah semuanya itu merusak pahala puasa, sehingga pada waktu puasa hal-hal tersebut dihindari. Tidak hanya pada bulan Ramadan atau ketika puasa, setiap hari kita menghindari perbuatan-perbuatan tercela ya, karena banyak kemudaratan kalau hal-hal ini dilakukan. Kemudian ketika puasa, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Nah ini keutamaan bulan Ramadan ya, salah satunya itu adalah seluruh amalnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipatkan, ada yang mengatakan 1000 kali lipat kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kalau misalnya hari biasa itu melakukan kebaikan pahalanya 1000, maka dilipatkan 1000 kali lipat kalau berpuasa. Sedekah, misalnya sedekah 2000 rupiah, maka pahalanya dilipatkan 1000 kali lipat. Jadi luar biasa ya keutamaan atau fadilah di bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama jelas salat tarawih berjamaah. Nah kita kalau puasa setelah sholat isya langsung sholat tarawih berjamaah ya. Kemudian banyak tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi, mengkaji, itu namanya tadarus Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran, sehingga banyak amaliyah itu kalau puasa setiap hari 1 juz, nanti pas 30 hari 30 juz atau khatam Al-Quran. Itu banyak yang diamalkan teman-teman ya. Kemudian memperbanyak sedekah teman-teman. Kalau berpuasa kita memperbanyak sedekah, berbanyak, karena apa? Fadilahnya luar biasa. Kalau sedekah di bulan Ramadan dilipatkan 1000 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini manfaat puasa teman-teman. Jadi banyak sekali manfaat yang diraih ketika kita puasa. Itu banyak sekali manfaatnya ya. Apa itu Ustaz saja? Yang pertama itu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, sehingga kita berpuasa itu syukur kepada Allah, dijadikan adanya puasa, sehingga puasa itu banyak melebur dosa juga, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Banyak kebaikan dilimpahkan pada saat kita puasa, saat Ramadan. Makanya kita syukur, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu bukan hanya atau tidak hanya ketika kita mendapatkan hadiah berupa uang, berupa materi-materi, tetapi bersyukur diadakan adanya puasa, diadakan adanya syariat puasa, itu kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau menjadikan adanya puasa sehingga diri ini berlatih untuk puasa, untuk sabar, untuk syukur. Itu seperti itu ya, para ulama mengamalkannya seperti itu. Melatih kejujuran. Nah puasa ini sebagai latihan untuk kita jujur. Nah puasa ini tidak bisa disombongkan pada yang lain. Misalnya pada teman, ini loh saya sedang puasa. Nah tidak bisa ya, karena yang tahu adalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau pada manusia kan tidak mesti bilangnya di depan kita puasa, tetapi di belakang makan, minum. Nah, jadi
melatih kejujuran langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan rasa kasih sayang. Nah, dengan puasa kita belajar menanamkan rasa kasih sayang pada sesama ya, teman-teman ya. Belajar sedekah, menyayangi, infak. Nah, itu belajar mengkasih sayang pada manusia. Sehat jasmani dan rohani. Nah, dengan puasa tentunya rohani ya. Rohani kita juga sehat ya, teman-teman ya. Nafsu kita terkendali, kemudian hati dan pikiran kita menjadi tenang gara-gara puasa. Jasmani kita juga sehat ya. Banyak penyakit itu bahkan terjadi gara-gara banyak makan, teman-teman ya. Banyak makan A dimakan, makanan B dimakan, belum sampai dicerna mulut, belum sampai dicerna oleh perut, dikasih makan ini lagi, sehingga malah penyakit. Nah, kalau sedang puasa perutnya istirahat sehingga seluruh metabolisme tubuh menjadi kuat lagi, menjadi sehat, nah menjadi bersih lagi. Itu menyehatkan jasmani juga. Jelas yang kelima adalah melatih kesabaran. Dengan puasa jelas ya kita belajar sabar ketika puasa. Yang awalnya tidak sabaran, nah ketika melihat wah ini enak ini makanan makan, ini minuman ini kok ya seger, dimakan semuanya. Tapi pas waktu puasa kita melatih kesabaran diri kita. Nah, itu manfaat puasa. Nah, teman-teman, mudah-mudahan kita dipermudah ya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang takwa melalui menjalankan syariatnya Allah berupa puasa. Nah, teman-teman juga berlatih terus ya, yang belum usia dewasa itu namanya berlatih puasa. Puasa itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh puasa sunnah juga boleh, hari Senin dan hari Kamis itu juga bagus untuk melatih puasa. Tentunya pada waktu khususnya di bulan Ramadan itu wajib, bahkan ya kalau sudah balik tadi sudah wajib berpuasa. Mudah-mudahan kita dijadikan kuat ya teman-teman untuk berpuasa sehingga kita menjadi orang-orang yang takwa. Nah, kok harus takwa Ustaz? Oh iya, karena hanya uiddatil muttaqin, itu surga diperuntukkan orang-orang yang takwa. Kalau nggak takwa, nah untuk billahi min dzalik ya, kita belajar takwa terus, kita usahakan belajar takwa melalui puasa, khususnya di bab ini melalui puasa. Ya jelas sholat juga, kemudian belajar juga, kemudian berbuat baik juga. Nah, itu sudah amalan-amalan yang harus kita lakukan ya untuk menjadi orang yang takwa. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dimengerti materi puasa ini, bisa diamalkan pada saat puasa. Nah, setelah ini nanti mengerjakan LK ya, kalau sudah keluar LK-nya, LKS-nya dikerjakan dan dikumpulkan dengan tertib. Jangan sampai tidak ditulis namanya. Kalau ada pertanyaan itu tulis namanya teman-teman ya, biar Ustaz gak bingung ketika menilai kalian ya. Nah, demikian penjelasan materi mengenai puasa. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang bermanfaat ya teman-teman ya. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.